Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Ikhwah sekalian, santri-santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kami menyapa di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita pada karya besar dan imam besar Imam Al-Ghazali pada pembahasan puasa Dan kali ini kita akan membahas lawazim al-iftar fa'arba'atun. Kita langsung saja, silakan kitabnya dilihat di kolom komentar Wa amma lawazim al-iftar fa arba'atun. Adapun lawazim, suatu yang mengharuskan al-iftar karena berbuka. Al-iftar itu berbuka Fa arba'atun, maka ada 4. Yang pertama al-qada, yang kedua wal kafarah, kafarat, wal fidyah, kemudian bayar fidyah. Yang terakhir imsak baqiyatin nahar, berpuasa di sisa siang Ramadan, tasbihan bis-shaimin, sebagai bentuk penyerupaan kepada orang yang berpuasa. Kita bahas satu-satu Ammal qada, adapun qada mengqada puasa, fawujubuhu 'amun 'ala kulli muslimin, kewajibannya umum atas seluruh orang muslim, mukallaf, yang sudah mukallaf dari kata kallafa yukallifu, artinya membebani, memberi beban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani kecuali di atas kemampuan. Ini makna mukallaf, sudah dibebani hukum-hukum syariat. Mukallaf fa wujubuhu 'amun 'ala kulli muslimin mukallaf taraka as-shauma, yang meninggalkan puasa, bi'udrin au bi ghairi udrin, uzur bahasa kita dengan uzur atau tanpa uzur fal haid taqdi shaum, maka orang haid ini mengqadha puasanya. Wa kadzal murtad, demikian juga orang yang murtad, yang menjadi muslim kembali. Wa ammal kafir was-sabi wal majnun fala qadha alaihim, adapun orang kafir yang masuk Islam dan termasuk sabi, anak kecil, dan majnun, orang gila orang gila karena dikatakan majnun, tertutupi logikanya dari kata janna yajunnu. Fala qadha alaihim wala yushtarat at-tatabu' fi qada'i Ramadan, maka tidak ada qada atas mereka itu. Wala, demikian juga tidak yushtarat, disyaratkan at-tatabu', berlangsung, nyambung tatabu' itu nyambung, fi qada'i Ramadan, ketika mengqada Ramadan. Jadi boleh diselang beberapa hari kapan maunya Walakin yaqdi kaifa syaa mutafarriqan wa majmu'an. Masyaallah, mataharinya luar biasa sudah mulai menyinari Kita nikmati saja Walakin yaqdi kaifa syaa mutafarriqan wa majmu'an, kan tapi dia mengqadha kaifa syaa, sekehendaknya, mutafarriqan, entah itu terpisah-pisah,
wa majmu'an atau secara terkumpul, artinya satu nyambung ya. Majmu'an terkumpul menjadi satu, artinya dalam keadaan menyambung ya, tidak terputus-putus. Wa amal kafarah, sekarang kafarat ya. Fala tajibu illa bil jima', maka ini tidak wajib kecuali dengan jima' ya. Wa ammal istimna'u wal aklu wasyurbu, adapun onani, makan minum, wa ma'adal jima', dan apa yang selain jima', fa la yajibu bihi kafarah, tidak wajib membayar kafarat. Fal kafaratu itqu raqabah, kafarat itu memerdekakan budak. Fa'in a'sara, apabila dia mengalami kesulitan ya, enggak ada uang untuk memerdekakan budak. A'sara itu susah ya. Usrun, kesulitan, lawannya yusrun. Fasaumu syahraini mutatabi'aini, maka dia boleh berpuasa sebagai pengganti ya, berpuasa 2 bulan mutatabi'aini, berkelanjutan ya, tidak boleh terputus ya, terputus 1 hari batal, harus mengulangi dari awal. Wa in ajiza, kalau dia lemah, ajuz, rajulun ajuz, artinya sudah tua ya. Fa it'amu sittina miskinan, maka memberi makan 60 fakir miskin, muddan ya, mud itu segini ya, 1 mud ya. Muddan artinya 1 orang 1 mud ya, kurang lebih ukurannya 500 ya gram atau setengah kilo ya. Taib, ini kafarat ya. Wa amma imsaku baqiyatin nahar, adapun imsak berpuasa di sisa siang Ramadan ya, fayajibu ala man asara bil fitri au qassara fihi ya. Ini wajib bagi orang yang terlebih mendahului ya berbuka, au qassara fi, atau melalaikan ya, tidak teliti atau meremehkan berbuka, artinya secara sengaja ya berbuka sebelum waktunya. Ini ketika di siang hari zuhur misalkan dia menyengaja berbuka, maka sisanya kalau dia ingin tobat ya, dia harus mempuasai sisa hari puasa tersebut ya. Ini maksudnya. Wala yajibu 'alal haid idza tahurat, dan tidak wajib bagi wanita haid ketika dia suci ya di siang Ramadan. Idza, apabila tahurat, ketika dia suci. Imsaku baqiyatin nahariha, mempuasai sisa siangnya. Wala 'alal musafir, demikian juga atas seorang musafir. Idza qadima muftiran, apabila dia datang dalam keadaan tidak berpuasa ya. Min safarin, dari berpergian. Balagha marhalataini, yang sampai 2 marhalah ya. 1 marhalah berpergian dengan jarak tempuh 1 hari. Kalau di sini marhalatain berarti 2 hari. Wa yajibul imsak idza syahida bil hilal ya. Dan wajib imsak apabila melihat hilal adlun wahidun, seorang adil, yaum syak, ketika hari yang meragukan. Misalkan sekarang hari yang meragukan, kemudian datang seorang mengabarkan bahwasanya tadi malam dia ya melihat hilal, maka sisa harinya wajib kita mempuasainya ya. Demikian yang lain ya, orang yang sakit ya sembuh di siang hari, orang kafir yang mu'allaf di siang hari, maka sisanya dia wajib mempuasainya. Baik. Demikian sobi ya, anak kecil, ketika di siang hari dia balik, maka sisanya dia wajib mempuasainya.
Adapun ya mengqadanya tidak wajib ya. Taib. Was-shaumu fis safar afdal minal fitri. Adapun puasa di waktu berpergian ini lebih utama daripada berbuka. Illa idza lam yutiq, kecuali apabila dia tidak mampu ya. Artinya sudah memberati ya. Wala yuftiru yauma yakhruju, dan tidak boleh yuftir, tidak berpuasa ya, yauma yakhruju, ketika dia keluar, wa kana muqiman, dan yang mana yang sebelumnya dia mukim ya. Jadi orang yang misalkan mukim ingin safar ya, maka dia tetap harus berpuasa ya, walaupun sudah ada niatan safar ya. Wala yauma yaqdu fi awwalihi wa kana muqiman, fi awwalihi, di awalnya ya, asalnya dia mukim ya. Wala yauma yaqdumu idza qadima shaiman, demikian juga tidak boleh berbuka bagi siapa yang yaqdumu, yauma yaqdumu, ketika hari dia datang itu, idza qadima shaiman, ketika dia datang dalam keadaan berpuasa. Jadi datang dalam keadaan berpuasa, nggak boleh dia buka puasanya, dia harus melanjutkan puasanya. Taib. Ini imsak baqiyatin nahar. Sekarang wa ammal fidyah ya. Fidyah fatajibu 'alal hamil wal murdi. Fidyah itu wajib bagi orang yang hamil dan menyusui. Idza aftarata, apabila dia tidak berpuasa ya. Mereka ini berdua ya, khaufan 'ala walidaihima, karena takut atas kedua anak mereka ya. Likulli yaumin muddu hintotin ya. Likulli yaumin muddu hintotin, jadi setiap hari dia memberikan mud, satu mud hintoh gandum, limiskinin wahidin, bagi ya, satu orang miskin, ma'al qada, kemudian harus juga melakukan qada ya. Tapi ikhwah sekalian, ini masalah khilaf ya. Ada yang mengatakan cukup hanya mengqada, ada yang mengatakan cukup hanya membayar fidyah ya. Dan ada masih pendapat yang lain ya. Kita ringkas saja di sini. Wasyaikh al-haram idza lam yasum tasaddaqa. Adapun syekh, orang tua yang sudah renta ya, haram itu sudah renta, idza lam yasum, apabila dia tidak berpuasa ya, tasaddaqa, maka dia ini bersedekah an kulli yaumin muddan ya, dari setiap harinya itu dia bersedekah satu mud ya, satu mud untuk satu orang miskin. Tapi ikhwah sekalian, jadi memang ada beberapa orang yang tidak mampu berpuasa kemudian diwajibkan untuk membayar fidyah ya. Di antaranya ini orang tua yang sudah renta ya, termasuk orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya ya, susah sembuh. Termasuk di sini al-hamil dan murdi, yang sebagian ulama mengatakan dia cukup membayar fidyah ya, dikarenakan dia itu lebih mirip terhadap lebih mirip kepada orang tua ya. Jadi orang hamil murdi ini kan hamil menyusuinya itu kan berkelangsungan, menyambung. Jadi terkadang sebagian orang sulit untuk mengqadanya. Ada yang mengatakan dia hanya cukup mengqada ya, karena dia itu ya miripnya itu lebih condong kepada orang yang sakit, yang bisa diharapkan kesembuhannya, karena
bukanlah setiap perempuan itu selalu menyusui ya, terkadang dia juga tidak menyusui atau hamil. Taib ikhwas sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mari ya kita lebih rajin belajarnya, terutama belajar bahasa Arab, karena ini adalah ya kunci agama ya, kunci ibadah ya. Jangan sampai ada sebagian orang itu memberanikan diri untuk ceramah, menjadi khotib dan seterusnya. Ketika dia berdoa, banyak sekali ya, sering saya temukan doa ya atau muqaddimah khutbah itu ya salah ketika membaca. Contohnya kemarin baru-baru ini ya, ada yang mengatakan ila yaumiddin, ini seharusnya ya ila yaumiddin, di antara muqaddimah ya ada potongan ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Nah, dia salah baca, dia baca illa yaumiddin, kecuali hari pembalasan. Jadi dari sampai menjadi arti illa, kecuali, ini kan artinya sangat jauh bertentangan ya, sangat jauh memberikan makna yang lain. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadi inilah mungkin mudah-mudahan kajian seperti ini memberikan pencerahan atau solusi bagi hal-hal tersebut ya. Taib ikhwas sekalian, tentunya kami masih jauh dari sifat sempurna. Kalau ada kesalahan mohon diluruskan ya, cukup ditulis di kolom komentar. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.